Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pengaruh availability, produk quality and condition, delivery time, shipping cost, dan information quality terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Yang beranggotakan Pratiwi Ramadhani dengan NIM akhir 362, Cindy Rahma Renata dengan NIM akhir 364, Uci Rohani Nur Hasana dengan NIM akhir 367, Devita Septiani dengan NIM akhir 368, dan Della Nurliana dengan NIM akhir 370. Latar belakang. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menggabungkan produsen dan konsumen. Salah satu karakteristik utama era informasi adalah bisnis elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-commerce. Model bisnis ini menekankan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang berbasis jaringan. Pada e-commerce, ini konsumen menjadi lebih mudah dalam hal berbelanja barang yang diinginkan. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet, merupakan faktor pendorong perkembangan e-commerce. Melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil berbisnis di dunia maya. Berdasarkan laporan artikel dari supplychainindonesia.com bahwa transaksi di pasar e-commerce Indonesia diperkirakan akan melonjak sebesar 15,5% pada tahun 2024 dengan nilai mencapai 661,9 triliun dibandingkan dengan transaksi sepanjang tahun 2023 yang senilai 573 triliun. Meskipun arusnya lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya, masalah rantai pasokan masih tetap ada yang memengaruhi sekitar 30% bisnis e-commerce, khususnya yang bergantung pada perdagangan lintas batas. Masalah penelitian ini dikaitkan dengan variabel dependen yaitu product satisfaction. Keterlambatan pengiriman dapat menurunkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan, sehingga memengaruhi tingkat kepuasan mereka terhadap produk, meskipun kualitas produk itu sendiri baik. Kurangnya komunikasi yang jelas dapat menimbulkan frustasi dan ketidakpercayaan dari pelanggan, memengaruhi persepsi mereka terhadap produk dan merek. Identifikasi masalah yang pertama yaitu apakah availability berpengaruh terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Yang kedua, apakah produk quality dan condition berpengaruh terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Yang ketiga, apakah delivery time berpengaruh terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Keempat, apakah shipping cost berpengaruh terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung? Yang kelima, apakah information quality berpengaruh terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung? Dan yang terakhir, apakah availability, produk quality dan condition, delivery time, shipping cost, dan information quality secara simultan berpengaruh terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Literatur review yang pertama, availability, definisi ketersediaan, menurut Torol dan Avelar 2010, adalah probabilitas bahwa perangkat akan melakukan fungsi yang diperlukan tanpa kegagalan dalam kondisi persyaratan untuk jangka waktu tertentu. Sebelum ketersediaan sistem dapat ditentukan, ketersediaan perangkat yang harus dipahami. Penting untuk diingat bahwa setiap perangkat akan memiliki probabilitas kegagalan. Yang kedua, ada produk quality dan condition.
Menurut Kotler dan Keller 2016, bahwa kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Perusahaan harus selalu meningkatkan kualitas produk atau jasanya karena peningkatan kualitas produk bisa membuat pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang diberikan dan akan mempengaruhi pelanggan untuk membeli kembali produk tersebut. Lalu yang ketiga, ada delivery time. Menurut Aminah 2017, ketepatan waktu merupakan kemampuan pemasok untuk mengirimkan tepat waktu dalam batch minim. Lalu mulai pengevaluasian berdasarkan jarak antar pemasok dan perusahaan, kapasitas produksi mereka serta kemahiran historis pekerja untuk mengirimkan tepat waktu. Literatur review, information quality menurut Vikramaditya 2021, kualitas informasi merupakan salah satu cara menghasilkan informasi yang berkualitas berujuk pada output sistem informasi yang dihasilkan organisasi atau instansi dengan tujuan memberikan petunjuk kepada pelanggan atau pemakai dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian ada product satisfaction menurut Philip Kotler. Keputusan produk adalah perasaan positif yang dialami seorang konsumen setelah menggunakan atau mengonsumsi suatu produk di mana kinerja produk memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka. Kemudian shipping cost adalah biaya untuk mengirimkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain, serta mencakup biaya transportasi, penanganan, asuransi, dan biaya administrasi terkait. Tarifnya bisa bermacam-macam tergantung jarak antar lokasi, jenis barang yang dikirim, jenis layanan pengiriman yang dipilih, baik darat, udara, laut, atau kombinasi dari keduanya, serta faktor-faktor tambahan seperti keamanan dan kecepatan pengiriman. Menurut Himayati, ongkos kirim adalah biaya pengiriman barang atau jasa yang ditarik penjual dari pelanggan selama proses jual beli. Penjual membebankan biaya pengiriman kepada pembeli sesuai dengan berat produk yang dibeli. Oleh karena itu, pembeli akan mengirimkan harga barang dan biaya pengiriman. Istilah biaya pengiriman sering disebut juga ongkir atau ongkos kirim. Hipotesis 1, availability berpengaruh secara parsial terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Hipotesis 2, produk quality and condition berpengaruh secara parsial terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Hipotesis 3, delivery time berpengaruh secara parsial terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Hipotesis 4, shipping cost berpengaruh secara parsial terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Hipotesis 5, information quality berpengaruh secara parsial terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Kemudian ada 6 atau hipotesis 6, availability, product quality and condition, delivery time, shipping cost, and information quality secara simultan berpengaruh terhadap produk satisfaction pada aplikasi e-commerce di wilayah Kota Bandung. Kemudian ada kerangka pemikiran di mana availability berpengaruh terhadap produk satisfaction atau H1. Kemudian ada produk quality and condition H2 berpengaruh terhadap produk satisfaction. Kemudian delivery time berpengaruh terhadap produk satisfaction atau hipotesis 3. Kemudian ada shipping cost berpengaruh terhadap produk satisfaction atau hipotesis 4. Kemudian hipotesis 5 ada information quality berpengaruh terhadap produk satisfaction. Kemudian ada
Availability, product quality and condition, delivery time, shipping cost. Information quality berpengaruh terhadap produk satisfaction. Selanjutnya ada metode penelitian dengan hasil diagram lingkaran dengan usia 17 sampai 25 tahun ada 100 orang dan domisili Kota Bandung. 26 sampai 35 tahun ada 17 orang. Ada 36 sampai 45 tahun ada 5 orang yang berdomisili Kota Bandung dan jumlah responden 122 orang. Adapun pekerjaan PNS dengan jumlah orang ada 3, dengan penghasilan kurang lebih 3 juta ada 85 orang. Ada TNI atau Polri, jumlah orang ada 1, penghasilan per bulan ada 3 juta sampai dengan 5 juta dengan jumlah orang 25 orang. Ada pegawai swasta dengan jumlah orang ada 22 orang dengan penghasilan per bulan 5 juta sampai dengan 10 juta dengan jumlah orang ada 11 orang. Selanjutnya ada wira swasta dengan jumlah orang ada 10 orang dengan penghasilan per bulan ada 10 juta sampai dengan 20 juta dengan jumlah orang ada 1. Selanjutnya ada mahasiswa dengan 55 orang dan pelajar ada 18 orang dan lainnya ada 13 orang. Selanjutnya ada tabel operational variance. Yang pertama, variabel availability dengan indikator informasi ketersediaan produk jelas di toko online, produk selalu tersedia saat check out, ketersediaan produk sesuai dengan deskripsi tanpa konfirmasi pihak penjual. Kedua ada produk quality and condition dengan indikator produk sesuai dengan spesifikasi yang tertera, produk sesuai dengan gambar yang ditampilkan, produk memiliki kualitas yang baik dan bukan barang murah. Produk jarang mengalami kerusakan saat diterima. Ketiga ada delivery time, dengan pengiriman barang dilakukan dengan cepat. Proses pengiriman memiliki batas waktu atau deadline yang jelas. Barang dikirim dengan cepat oleh jasa kirim. Keempat ada shipping cost. Yang pertama tidak ada biaya tambahan selain ongkir. Biaya pengiriman murah dan terjangkau, biaya pengiriman sesuai dengan harga yang terjangkau. Kelima ada informasi quality, yaitu informasi produk akurat di etalase toko online, informasi yang disajikan cukup jelas, mudah diakses, informasi produk di aplikasi e-commerce. Keenam ada product satisfaction, yaitu merasa senang dengan pelayanan yang akan merekomendasikan, produk sesuai dengan informasi yang disajikan, memiliki berbelanja karena memudahkan dalam bertransaksi, barang diterima sesuai dengan harapan. Tabel ini menunjukkan frekuensi pembelian e-commerce berdasarkan metode penelitian. Pertama ada Shopee memiliki jumlah pengguna terbanyak yaitu 91 orang dengan 3 orang yang berbelanja tiap hari. Kedua ada Tokopedia dengan 10 orang pengguna dan 63 orang yang berbelanja beberapa minggu sekali. Ketiga ada Lazada dengan pengguna 8 orang dengan 29 orang yang berbelanja sebulan sekali. Selanjutnya ada TikTok Shop dengan pengguna 11 orang dengan 28 orang yang berbelanja lebih dari sebulan sekali. Selanjutnya ada media sosial lainnya dengan pengguna 1 orang. Selanjutnya, adapun tabel tersebut menunjukkan hasil survei atau penilaian terkait preferensi produk yang dibeli secara online, platform media sosial yang digunakan, dan jasa pengiriman yang dipilih. Pertama, ada data yang menunjukkan bahwa produk fashion paling diminati sebanyak 82 orang. TikTok merupakan platform media sosial yang paling populer dengan 60 orang pengguna dan Shopee Express serta JNT Express adalah jasa pengiriman yang paling banyak digunakan oleh 41 orang pengguna. Kedua, ada data menunjukkan bahwa produk makanan dan minuman diminati sebanyak 10 orang. Instagram merupakan platform media sosial yang populer dengan 47 orang pengguna dan JNT adalah jasa pengiriman yang banyak digunakan 33 orang pengguna. Ketiga, ada data menunjukkan bahwa hobi yang diminati sebanyak 10 orang dengan
Facebook platform media sosial yang digunakan oleh 7 orang, dan Tiki adalah jasa pengiriman yang digunakan 2 orang pengguna. Keempat, ada data menunjukkan bahwa produk kebutuhan rumah tangga yang diminati sebanyak 4 orang, dengan Twitter sebagai platform media sosial yang digunakan oleh 2 orang, dan Ninja Express adalah jasa pengiriman yang digunakan 1 orang pengguna. Kelima, ada data menunjukkan bahwa produk elektronik yang diminati sebanyak 7 orang, dengan YouTube sebagai platform media sosial yang digunakan oleh 6 orang pengguna, dan JNT adalah jasa pengiriman yang digunakan 42 orang pengguna. Keenam, ada pembayaran jasa dengan 7 orang pengguna, dan jasa pengirimannya si cepat dengan 3 orang pengguna. Kemudian ada tabel operasional varians hasil uji validitas menunjukkan bahwa variabel email marketing, mobile marketing, social marketing, dan customer buying process untuk charity organization mempunyai nilai R hitung lebih besar dari R tabel atau signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa item pernyataan sudah valid. Kemudian ada uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliable. Kemudian ada uji asumsi klasik, uji normalitas, hipotesis HO residual berdistribusi normal, dan HA residual tidak berdistribusi normal. 0,6609 lebih kecil 0,05, maka HO ditolak yang artinya bahwa residual berdistribusi normal. Kemudian ada uji multikolineritas, hipotesis hasil VAF lebih kecil 10, maka tidak multikolineritas. Kemudian hasil VAF lebih besar 10, maka multikolineritas. Kemudian X1 1,6250 lebih kecil dari 10, maka tidak multikolineritas. Kemudian X2 1,5377 lebih kecil dari 10, maka tidak multikolineritas. Kemudian X3 1,6340 lebih kecil dari 10, maka tidak multikolineritas. Kemudian X4 1,5706 lebih kecil dari 10, maka tidak multikolineritas. Kemudian X5 1,3130 lebih kecil dari 10, maka tidak multikolineritas. Berikutnya ada uji heterokedasitas dengan hipotesis HO varians residual konstan atau homoskedasitas dengan HA varians residual tidak konstan atau heteroskedasitisitas. P-value yang dilihat dari R² sebesar 0,4922 lebih kecil dari 0,05, maka HO diterima yang artinya varians residual konstan atau homoskedasitisitas. Kemudian ada uji autokorelasi dengan hipotesis HO tidak ada autokorelasi. Kemudian HA ada autokorelasi dengan P-value R² sebesar 0,0677 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Kesimpulan dari data responden dapat diambil kesimpulan bahwa yang berdomisili Kota Bandung, usia 17-25 tahun, banyak yang berbelanja online, dan kebanyakan mahasiswa, dengan penghasilan lebih dari 3 juta yang berbelanja di e-commerce Shopee yang berbelanja beberapa minggu sekali, dan produk fashion yang sering dibeli dengan jasa kirim Shopee Express
dan media sosial TikTok yang sering digunakan. Pengaruh variabel, delivery time, dan shipping cost berpengaruh signifikan terhadap kepuasan produk. Sedangkan availability, product quality and condition, dan information quality tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Namun secara bersama-sama, simultan, semua variabel availability, product quality and condition, delivery time, shipping cost, information quality memiliki pengaruh terhadap produk satisfaction. Uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik mengalami kendala karena residual tidak berdistribusi normal dan terdapat heterokedastisitas. Saran manajerial. Availability, manajer bisa lebih memfokuskan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh para konsumen dengan kualitas yang terbaik. Information quality, manajer bisa lebih memfokuskan terhadap informasi yang harus disampaikan kepada konsumen secara detail dan relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.